Assalamualaikum. Daya nafas itu terkait dengan longevity atau panjang pendeknya umur seseorang. Gitu menurut para pakar, yaitu pakar longevity dan bukannya pakar mobil listrik. Widih, jauh banget sih kalau sampai ke mobil listrik segala. Ini common sense ya, logika sederhana. Kita juga udah pada tahu sih, kalau napasnya selalu kesendat-sendat gitu dari kecil sampai dewasa ya susah lah untuk dibayangin dia bisa tembus umur 100 tahun. Astagfirullah. Tubuh manusia itu ada hal yang esensial yang perlu ada aja terus secara kesinambungan dalam jumlah yang memadai. Yang canggih dulu itu kita udah bahas ya, NAD atau NAD+. Kalau suplai NAD manusia itu terhenti 20 detik aja, innalillahi, selesai urusannya, wassalam. Dan begitu juga suplai oksigen O2 di jalan napas kita dan pembuangan CO2. Terus kelancaran aliran darah itu juga mesti terus-menerus berkesinambungan. Terus apalagi tuh ya yang nature-nya seperti itu. Kalau ke stop kita bablas, tapi lancar pun sirkulasinya, kalau kurang optimal, itu bikin pendek umur. Amat terkait dengan longevity. Soal NAD dulu udah, aliran darah dulu kita juga udah omongin ya, soal resting heart rate sama heart rate variability. Tapi soal sirkulasi pernafasan ini belum terlalu kita omongin. Sekarang yuklah kita bahas tipis-tipis. Yakini ya oleh para ahli longevity dunia, nah siapa yang napasnya tidak optimal, dia akan cenderung pendek umur. Dan untuk mengukur optimal tidaknya, ada beberapa metode nih, misalnya VO2 max atau Bolt test gitu namanya. Kali ini kita bahas yang Bolt test dulu ya, karena dia sangat simpel. Bolt test itu apa? Dia itu singkatan ya, Body Oxygen Level Test. Ini cara sederhana dan praktis untuk menakar volume napas kita atau kemampuan kita menahan napas. Selain terkait longevity, Bolt ini terkait dengan kebugaran umum jalur napas kita ya kira-kiranya. Cara ngukurnya gimana? Pertama, dapatkan dulu situasi rileks yang serileks-rileksnya. Kalau pedagang kaki lima gitu ya, lagi ngibrit kejar-kejar satpol, nah jangan terus diukur, ngaco sih pasti dapatnya. Kedua, setelah full rileks kira-kira 10 menit gitu, ancang-ancang lah, napaslah santai dari hidung, tarik, buang, sepenuhnya dari hidung, terus stop. Nah, habis buang yang terakhir itu, tahan napas, hidung dibekap, ditutup gitu biasanya, biar nggak bocor. Bersamaan dengan itu, terus stopwatch dinyalakan. Nah, selama stopwatch menyala, jangan ada gerakan nafas keluar maupun masuk. Dan begitu mulai ada gerakan nafas lagi, stop timernya, selesai pengujiannya, dapatlah Bolt score-nya. Begitu deh, selesai. Ya udah, silakan terus nafas normal lagi, jangan keisengan terus-terusan nahan napas. Apalagi kalau sambil ngeden, jangan. Takutnya nanti malah keprojolan. Walah, keprojolan ke open. Terus ya, batas marka-markanya kayak apa? Kayak gini nih. Rata-rata orang sehat yang tidak terlatih oleh banyak aktivitas dalam keseharian itu biasanya bisa lah ya nahan napas model gini selama 20-an detik atau sekitar itu. Yang segini bisa dibilang kelas C gitu, pas-pasan. Sedangkan yang punya keuzuran tertentu, kemampuannya bisa di bawah 10 detik. Kelas bahaya tuh kalau di bawah 10 detik, kelas E gitu. Dan kalau masih muda, jatuh ke kelas E ini beneran mesti segera ambil langkah-langkah untuk perbaikan kondisi kesehatan. Kalau di antaranya, di antara 10-20 detik itu, ini juga masih kurang ya, kelasnya kelas D. Kalau yang bagus gimana? Kata para ahli, mesti tembus 40 detik sih mestinya. Ini kelas A. Syukur-syukur kalau jauh di atas 40 detik itu kelasnya mungkin A+ gitu ya. Kalau di antaranya, ya kelas B lah ya. Sekedar di atas rata-rata, tapi sebenarnya itu masih so-so belum optimal. Apakah kita bisa berlatih untuk meningkatkan skor Bolt ini? Lah, sepanjang tubuh kita sehat normal, mestinya bisa aja ya. Skornya akan meningkat dengan latihan-latihan dan pembiasaan. Tapi kalau skor rendahnya itu karena ada isu kesehatan, ya mestinya fokusnya jangan pada skor, melainkan atasi aja dulu itu isu kesehatannya. Tekniknya seperti apa tuh untuk meningkatkan skor Bolt? Ini silakan aja di googling sendiri, izin tidak kita bahas. Terus kalau skor Bolt saya berapa? Nah, yuklah kita ukur ya. Dulu sih saat masih mudaan saya sering berenang dan menyelam gitu. Dan kalau nyelam itu mestinya bisa nahan napas sekitaran 1 menit lah gitu ya. Atau jangan-jangan lebih. Tapi kalau sekarang udah lama nih nggak berenang atau nyelam. Yuklah kita saksikan berikut ini rekamannya.
Nah, ini nggak benar-benar akurat ya, karena semua mesti mencat sendiri, rekam sendiri, tapi ya paling-paling meleset dikit lah ya. Agak struggling sih kalau sekarang mesti tembus 1 menit, tapi untuk tembus 50 detik kayaknya saya masih bisa ya, alhamdulillah, dengan relatif biasa-biasa saja. Ini berkahnya dari zaman dulu nih, karena dulu sering renang dan menyelam. Kalau profil kalian seperti apa? Nah, ini gampang ngetesnya, silahkan aja kalau ada yang mau sharing di kolom komentar. Agak pendek dulu lah ya yang sekarang ini. Terima kasih.